Hmm. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arvlog Jajaka guys, bareng gue Yadi Pelara. Sekarang ada review makanan gitu loh guys. Jadi hari ini itu gue masak mie kocok Bandung. Bisa kalian lihat ini, wow, ini sengaja gue bikin porsiannya gede banget. Dan ini tuh tadi gue masak banyak banget, sekitaran 170 porsi yang buat di box catering gitu kan. Dan yang ini gua sengaja ditaruh di mangkuk ini biar gampang mengaplikasikannya gitu loh. Karena jujur banget ini pertama banget gua masak mie kocok Bandung. Tapi walaupun ini masakan gue sendiri, gua akan nge-reviewnya. Maksudnya karena ini masakan sendiri, gak gue bilang enak enggak. Tapi ini gua real sesuai yang gua rasakan. Kalau misalkan ini rasanya nanti enak, pasti gue bilang enak. Dan kalau misalkan nanti ini rasanya nggak enak, ya pasti gue bilang nggak enak lah. Ayo, siapa buat kalian yang tahu banget masakan ini? Mungkin ini karena kan namanya itu mie kocok Bandung. Jadi mungkin buat orang Jawa Barat pasti, apalagi orang Bandung kan pasti tahu banget. Apalagi orang yang pencinta kuliner banget, pasti kalian tahu banget makanan ini. Dan menurut kalian ini gimana rasanya, itu gimana sih? Condongnya itu lebih ke apa? Apa ke seger kayak kuah bakso gitu, atau kayak sup gitu, atau tapi gue sih ngelihatnya kayak ini ya, kayak soto bukan, kayak soto bening, soto daging gitu loh. Kayak soto, ya kayak bakso soto bening gitu. Gue jujur ini pertama banget gue bikin, jadi gue tuh kayak dikasih menu suruh bikin ini, terus dikasih resep, ya udah gue ngikutin aja dan hasilnya seperti ini. Kalau gue lihat sih emang sama seperti yang dipoto, karena kan kita biasa dikasih resep dan ada gambarnya juga gitu. Dan ini sih kalau menurut gue sama, cuma ini bedanya itu tadi ada gua tambahin ini daging, seperti yang gue bilang di pas pembuatannya itu. Kalau misalkan tadi kan ada, sorry guys, ada motor lagi touring di luar. Jadi ini tuh ada daging sisa, bukan sisa sih, tapi ya gue itu ada daging dikasih pas kemarin Idul Adha itu kan, dikasih daging kurban. Dan sebagian sih udah gue masak dan ini ada sisanya, makanya tadi gue masukin di kuahnya itu. Tadinya gue biar ada rasa-rasa kayak di kaldunya gitu loh. Dan ini kayaknya kebanyakan, ini tadi juga udah gue bagi ke yang lain. Dan ini masih penuh banget sih. Dan siapa yang suka banget sama masakan yang satu ini, ataupun siapa yang gak suka, karena pasti kan di antara masakan ini pasti ini masakan ini kesukaan gue banget, ataupun ini gue gak suka banget sama itu, pasti karena selera orang itu beda-beda guys. Jadi sekarang gue mau ngicipin kuahnya dulu. Mungkin ini juga udah bentar guys, ini limonnya belum gue masukin loh. Ini sih bukan limau tapi jeruk nipis. Wow, kita kucurin guys. Gue sih sukanya kalau yang kayak gini tuh kayak seger-seger, ada asam-asam pedasnya gitu loh. Jadi kayak mantap banget, apalagi kalau misalkan masih agak panas. Dan juga nanti gue bakal rasa untuk di kuahnya itu maksudnya kayak gimana. Ini sama gak seperti yang kalian rasakan kan. Ini maksudnya yang belum kayak dikasih sambal ya. Gue mau icip dulu ini kuahnya. Tapi ini harus diaduk dulu nih, karena kan tadi ada itunya ada. Oke guys, kita cobain dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu kuahnya. Ini tanpa cabai ya. Untuk kuah yang belum gue kasih cabai itu, jadi ini itu rasanya kayak apa ya? Seger, jadi kayak semacam soto bening loh, soto daging yang suka yang orang-orang banyak jualan gitu loh. Ini ada asamnya juga pasti ada, karena kan ini pakai nipis. Gurih, ada asinnya, asin. Ini sih gue ngerasa ini kayak bener-bener kuah soto daging yang biasa orang-orang jual gitu. Bener gak sih rasanya itu condongnya ke situ. Dan sekarang kita aduk yang ini kan ada cabai-cabainya. Ini kalau gue pikir ini ininya kepenuhan guys, mangkoknya itu. Sebenarnya gue itu nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan dari yang kuah-kuah ini kayak suka nipis terus sama tomat kayak seger aja gitu. Dan
Ini mie-nya mie gepeng, kita coba. Seger. Tapi ini kan gue tanpa nasi ya. Kalau misalkan ini pakai nasi pasti kurang asin deh, bener deh. Ini pas karena gue nggak pakai nasi. Tapi tadi gue masak buat makan orang di Bogor itu pakai nasi loh. Kayaknya asinnya kurang deh. Yang suka banget itu pas gigitan dagingnya. Mantep banget guys. Sekarang kita coba pakai tomat. Bener banget loh. Ini tuh gue pakai mie gepeng, tadi mereknya apa gitu. Satu packnya itu, satu piece-nya itu ya, harganya itu 5.000. Dan tadi gue pakai 20 pak. Dan itu bener rasanya itu, ini lembut banget, enak banget loh. Bukan kayak spaghetti ya, tapi kayak semacam ini, kayak semacam mie gepeng kayak buatan kita sendiri loh, yang kayak dipakai mesin itu. Enak banget, lembut banget. Mie-nya lembut banget. Ini baksonya guys. Oh iya, dan untuk baksonya ini gue pakai bakso merek Cimanggis. Tanpa di endorse. Yang punya pabrik bakso Cimanggis, ayo endorse. Karena gue udah promosiin kalian. Dan untuk bakso Cimanggis ini enak loh guys, karena menurut gue harganya itu nggak terlalu mahal tapi kualitasnya bagus. Ya kalau misalkan kalian mau yang lebih enak lagi, pakai yang merek Kinona bro. Gokil banget. Oh iya, gue belum ngerasain kikilnya. Ini gue coba kikilnya. Kenyal-kenyal gitu. Ini lumayan pedas guys. Ternyata ini tuh kayak makin lama itu makin pedasnya itu keluar. Karena ini juga kan baksonya masih hangat tapi jadi gue seha-seha. Oh iya, kayaknya ini tuh kalau misalkan dijadiin ini bisnis buat jualan kayak gitu, kayak menurut gue sih ini masuk banget sih. Soalnya gila, enak banget. Terus gue sih gak tahu, mungkin sebenarnya di Pelabuhan Ratu itu udah ada yang jual mie kocok dia kayak gini gak sih? Kalau gue sih belum tahu ya. Emang gue tinggal di pelabuhan, tapi gue itu bukan pecinta kuliner banget, jadi gue nggak tahu apa di Pelabuhan Ratu ada yang jual kayak gini atau enggak. Dan kalau misalkan nggak ada yang jual, ini kayaknya cocok kali ya buat kayak perdana ada di situ. Tapi nggak tahu sih apa di sana itu ada atau enggak, gue nggak tahu. Karena itu enak banget sumpah. Dan enak, seger, gila sih, seger banget. Ini bener bukan gue emang gue yang bikin, gue enak-enakin, enggak, emang bener-bener seger loh. Kuahnya juga bener-bener seger, ada asam, terus pedas juga, terus gurih, pokoknya pas deh. Tapi kalau misalkan gue bilang kayak tadi, kalau misalkan ini pakai nasi, pasti asinnya kurang. Ini sih wow banget. Ini gue hampir mewek guys. Buat kalian yang pengen, yang mau, mohon maaf, ini bukan bermaksud ngambil Bita.
tapi ini adalah review masakan Jejaka. Karena siapa tahu kan nanti gue bakal bisa bisa punya usaha sendiri kan, bisa jualan apa kek, mie kocok kek atau apa kek. Jadi sekarang itu masakannya itu harus gue review dulu. Ini cocok kah buat dijual, enak kah buat dijual gitu loh. Oke guys, ini kayaknya sudah deh karena aduh sumpah parah banget, ini gua kenyang banget gila. Dan juga ini sih kalau menurut gue sih untuk gua nge-review masakan ini itu walaupun ini masakan sendiri, tapi kalau misalkan apa ya, ini sih enak dan juga itu kuahnya itu seger banget, enak banget, mantep banget. Apalagi tadi ada sambelnya juga pedes banget. Ini kan baksonya juga gue tambahin lagi. Ini gila sih, ini berhasil banget, ini cocok banget. Dan kalau misalkan ini sebenarnya ini bisa jadi buat ide jualan juga sih, karena kalau menurut gue sih ini bener-bener kayak pas banget dan mantep banget. Mungkin orang juga jarang kali ya yang jualan ini, gue juga nggak tahu sih. Pokoknya ini gue udah nge-review, mungkin nanti gue juga bakal nge-review lagi masakan di luar juga. Karena ini sih gue pertama juga bikin video-video yang nge-review gitu. Ini nge-review masakan sendiri dan mungkin nanti gue bakal nge-review masakan-masakan di luar sana. Buat kalian yang misalkan yang setuju buat gue nge-review masakan di sana, kalian boleh komen di bawah. Dan terima kasih buat yang sudah nonton, sampai jumpa di next video. See you, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.